Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik ya. Hari ini OSIS SMA Negeri Dalam Surabaya untuk memperingati Hari 1 Juta Pohon, OSIS SMA Negeri Dalam Surabaya mengadakan podcast yang berjudul Sixer, Spend 6 One Planetary Day 2022. Saat ini di Indonesia sangat parah sekali penebangan dan juga pembakaran pohon. Nah, saat ini saya Putri Keseni Andias sudah bersama narasumber yaitu Pak Saproni selaku Presiden dari Terus Hijau. Halo Kak Roni, apa kabar hari ini? Baik, Wilza. Keren. Seperti yang sudah saya bilang di awal acara tadi, kalau misalnya kan sekarang kan penebangan pohon terus juga pembakaran hutan kan sedang marak ya Kak di Indonesia. Nah, Kak Roni itu menanggapinya gimana? Iya. Terus Kak Roni itu menanggapinya gimana sih? Ya, karena sebenarnya serakah gitu ya, terus sama nggak puas dengan yang ada, terus mau jalan instan, itu yang diantaranya melatar belakangi. Jadi maunya cepat jadi, makanya terus kemudian yang ada tidak melalui prosedur yang sebenarnya. Kalau prosedur sebenarnya kan sebenarnya benar-benar kalau butuh kayu, butuh pohon untuk dimanfaatkan, jadi harus mulai dari pembibitan, terus penanaman, perawatan, begitu sampai dewasa baru kemudian ditebang gitu kan. Dan sebelum ditebang sudah disiapkan lagi calon penggantinya begitu kan. Jadi tidak pernah akan terjadi gundul. Nah, yang ada itu kan kenapa terus kemudian mau digunduli, terus kemudian pembalakan liar, termasuk juga pembakaran hutan, itu kan cara-cara instan untuk memanfaatkan yang ada di hutan itu, baik itu pohonnya maupun lahannya mau dimanfaatkan dengan cara instan, yang mau diganti jenis pohonnya, makanya terus kemudian biasanya ada yang nyuruh dibakar kayak gitu. Sebenarnya yang melakukan ya nggak banyak, hanya segelintir orang, tapi yang merasakan dampaknya bisa satu dunia seperti itu ya. Oh gitu ya Kak. Terus kalau cara kita untuk menyikapinya gimana? Sebenarnya kalau berbicara tentang hutan itu kan, hutan bagi orang kota itu kan jauh ya. SMP 6 kita, saya tinggalnya di kota ya kan. Jadi apakah kita terkoneksi dengan hutan secara langsung? Iya, benarnya. Terus bagaimana kita bisa berkontribusi untuk melakukan atau mendukung kelestarian hutan, biar hutan terus eksis, tidak sampai tidak sampai tinggal lama gitu ya. Banyak caranya. Jadi segala produk, diantaranya itu segala produk yang terkait dengan hutan. Yang paling khas itu kalau hubungannya dengan sekolah, dengan dunia pendidikan itu kan kertas ya, kertas. Jadi kertas sebelum kita beli, sebelum kita konsumsi, sebelum kita gunakan, itu kita lihat dulu di kemasannya, itu biasanya kan ada di baliknya itu ada logo ramah lingkungan, enggak, semacam daun gitu ya. Kalau ada di situ terus certified bahwa itu benar-benar logo ramah lingkungan, berarti proses untuk pembuatan kertas itu bisa dibilang sudah ramah lingkungan. Tidak ada jalan-jalan instan, tidak ada asal tebang, tapi benar-benar melalui perencanaan, tidak dibiarkan ada lahan yang gundul kayak gitu. Terus mebel misalnya, mebel itu apa yang bisa kita lakukan terhadap produk-produk mebel yang hampir setiap rumah, bahkan tidak hanya di perkotaan maupun yang di pedesaan, yang non perkotaan itu kan hampir semua punya mebel ya, yang masih banyak menggunakan produk-produk hutan atau kayu. Jadi ya pastikan bahwa kayunya itu benar-benar berasal dari hutan yang benar. Atau sekarang kan sudah banyak juga yang mebel yang kayu yang dipakai mebel itu kayu-kayu yang dari serbuk terus kemudian disatukan.
itu kan lebih friendly, environmental friendly ya, jadi lebih ramah lingkungan daripada yang kayu utuh itu kan rawan. Ini kita mesti deteksi dulu ini kayunya kayu bukan dari pembalakan liar atau dari pembalakan liar gitu. Tapi kalau dari yang serbuk yang kemudian dipadatkan terus kemudian dibentuk itu kan ini pasti bukan dari yang kayu utuh. Kalau kayu utuh kan rawan. Emang gitu deteknya gimana Pak? Kalau yang produk kayu mebel yang utuh itu kita masih terlalu lemah ya. Tapi kalau yang produk ekspor itu di Uni Eropa itu sudah ada komisi khusus yang menangani itu memang. Jadi bisa terdeteksi kayu itu dari proses atau dari hutan yang dia prosesnya itu ramah, nggak asal tebang, nggak dari pembalakan liar kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia ini masih belum terlalu kuat untuk bisa deteksi itu. Tapi kalau yang dari Eropa dia bisa tahu. Jadi sudah ada nomor registrasinya ini berasal dari mana. Jadi begitu ketat kalau Uni Eropa. Termasuk Amerika itu pernah saya lihat dan pernah diskusi juga dengan dewan yang khusus ngurusi itu ya, sertifikasi produk-produk hutan itu. Jadi memang ketat. Tapi kalau yang Indonesia ini perkembangannya kurang begitu bagus. Tapi yang pasti yang bisa kita lakukan ya beralih ke produk yang non kayu misalnya ya. Kan sekarang udah mulai banyak yang logam-logam itu. Termasuk kalau mau pakai yang produk mebel yang dari kayu, berbahan kayu itu yang dari serbuk, dari yang bahan serbuk atau ya serbuk itu yang biasanya kan dari sisa produksi dari kayu yang sebenarnya ya, serbuknya terus kemudian dipadatkan. Itu terus bisa juga kita membantu mengampanyekan. Jadi ketika ada semacam November kemarin yang musim hujan awal itu kan ada banjir bandang ya di Batu gitu ya. Nah itu kita bantu expose dengan caption-caption yang bagus, yang berisi ajakan. Terus kemudian termasuk ada upaya positif yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan. Itu kita coba untuk bantu expose juga. Kan sekarang zamannya dunia sosial, media sosial ya. Sosial media itu kita bantu untuk promosikan ke networking kita atau teman-teman kita, baik yang di dunia maya maupun yang dunia sebenarnya. Itu diantara yang bisa dilakukan. Nah, untuk upaya konkret lainnya yang bisa dilakukan apa Kak? Yang upaya konkret lain yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan sebenarnya ya menghijaukan sekitar. Karena menghijaukan sekitar, menghutankan sekitar. Jadi nggak hanya menuntut mereka yang tinggal di kawasan hutan dan sekitarnya yang dekat dengan hutan untuk melestarikan hutan, tapi kita acuh dengan sekitar kita. Tapi ya kita harus konsekuen. Kita tidak hanya menuntut mereka yang di kawasan hutan, sekitar hutan, yang tinggal di hutan maupun sekitarnya untuk tetap menjaga kelestarian hutan, tapi kita juga hijaukan dan hutankan sekitar. Jadi tanami sekitar kita dengan beragam jenis pohon, tumbuhan, tanaman ya, apapun jenisnya. Kalau memungkinkan dengan pohon-pohon yang besar, pohon-pohon pelindung yang efektivitas pelestarian lingkungannya bagus, penyerapan karbon dioksidanya bagus, efektif, ya itu bisa dilakukan. Kalaupun nggak ada lahan, nggak mungkin kan untuk dengan pohon-pohon pelindung, ya bisa dengan yang kecil-kecil dengan media pot, polybag, kalau perlu tempel ya, ditempel. Kalau nggak bisa di bawah, ditempel di dinding, di pagar gitu kan, digantung. Intinya bagaimana supaya ya kalau tidak seperti hutan ya hijau 4000 lah ya, menyerupai hutan gitu. Itu akan jadi fair ketika kita mau menuntut atau meminta untuk mereka yang di sekitar hutan agar hutan tetap lestari. Itu konkret dan seharusnya dilakukan. Tapi overall untuk penebangan hutan tuh ada sisi positifnya nggak sih Kak? Penebangan hutan ya sisi positif sebenarnya tergantung dari ini ya, dari bermanfaatannya. Tapi kalau hanya untuk kepentingan sesaat
yang nggak ada positif. Tapi untuk peremajaan oke. Tapi benar-benar dipikirkan, dilakukan perencanaan yang bagus ya. Jadi jangan sampai ada pohon itu kawasan yang sebelah penuh dengan pepohonan, terus kemudian ditebang dan sempat kemudian gundul, jangan. Jadi sebelum ditebang sudah ada penggantinya. Karena sudah cukup cukup dewasa, sehingga ketika yang tua itu, karena memang kalau sudah tua itu kadang efektivitasnya menurun. Efektivitas penyerapan air, penyerapan karbon dioksida, produksi oksigennya dan berkurang juga. Tapi tergantung jenisnya sebenarnya. Yang pasti harus benar-benar sesuai perencanaan. Kalau memang mau ditebang, mau dimanfaatkan apa yang ada di hutan itu, jadi jangan sampai terjadi gundul. Harus ada sekali gundul, ya itu susah nanti. Sangat rawan itu terjadi longsor banjir, kerusakan lingkungan lainnya. Oke, Kak Roni kan udah cukup lama ya berkecimpung di dunia lingkungan, jadi nggak sedikit banyak tahu tentang kisah sukses dari pelajar tentang lingkungan. Nah, boleh diceritain nggak, Mas? Oh iya, jadi terkait dengan gerakan Juta Pohon ada banyak kisah sukses. Misalnya tahun 2001-2002 itu di Surabaya misalnya, di seberang Grand City, yang sekarang Grand City, dulu belum ada Grand City. Lahannya Grand City itu tahun 2002 itu dulu masih bisa dibilang hutan belantara ya. Nggak ada orang yang akses tempat itu, dan bahkan terkesan angker gitu. Nah, di seberangnya yang pinggir kali Mas itu dulunya juga sempat setahun lebih jadi TPS. Ketika waktu itu TPA Keputih ditutup oleh masyarakat. Akhirnya sampah diecer-ecer kemana-mana, di hampir setiap ruas jalan ada sampah, tumpukan sampah yang dibuang oleh masyarakat, bingung mau buang kemana. Dan di seberangnya Grand City itu yang pinggir Kalimas itu jadi gunungan sampah. Terus kemudian oleh anak-anak pelajar SD dan SMP Surabaya itu kemudian disulap jadi hutan kota dan bisa diklaim sebagai hutan kota pertama partisipasi masyarakat. Dan itu juga sebagai momentum bahwa anak-anak atau generasi muda itu bisa diajak aktif untuk melakukan pelestarian lingkungan, karena sebelum itu belum ada. Jadi anak-anak diajak dilibatkan aksi tanam pohon itu sangat minim, hampir tidak ada. Apalagi itu lahan itu yang diadopsi itu nggak terlalu luas sebenarnya, nggak sampai 1 hektar, tapi benar-benar didesain oleh anak SD, siswa SD dan SMP, didesain, terus pohonnya juga dari mereka, terus penanamannya oleh mereka, mengajak keluarga mereka. Dan kerennya waktu itu tidak dilakukan penanaman hanya sekali, tapi bahkan berulang kali, termasuk perawatannya juga oleh mereka gitu ya. Kerennya lagi, pohon-pohonnya itu banyak didapat dari aksi-aksi cerdas. Misalnya waktu itu lagi masih marak buku telepon, jadi setiap tahun itu selalu dapat buku telepon baru yang tebal-tebal. Jadi buku telepon yang tahun sebelumnya pasti nggak dipakai gitu ya, dan masih belum marak handphone, jadi telepon rumah masih banyak. Kayak buku telepon itu sangat banyak. Jadi pengumpulan buku telepon dan koran bekas serta kertas bekas itu jadi modal untuk beli pohon. Jadi benar-benar keren. Termasuk juga ada program itu ngajak sebanyak mungkin keluarga untuk datang bawa pohon sendiri untuk ditanam di sana. Itu keren, karena waktu itu di Indonesia bahkan sangat minim, bahkan nggak ada aktivitas yang dari masyarakat sampai lahan itu jadi hutan gitu ya. Apalagi di Prakarsai didesain dan direalisasikan oleh anak-anak, itu nggak ada. Lebih kerennya lagi, itu bahkan mungkin jadi sejarah bahwa hutan kota itu diresmikan oleh Menteri Lingkungan.
Jadi undangannya pun oleh anak-anak ya, yang kirim email saja, kirim email sekretarisnya waktu itu dengar bahwa Pak Menteri ada lagi di Surabaya, kan sebelumnya pernah janji kalau Pak Menteri ke Surabaya nanti mau ngecek tanaman yang diberi Pak Menteri, tanaman yang dari Papua jenisnya matoa itu kan, terus diinfokan dan pada hari yang sama sudah ada konfirmasi dari protokoler provinsi, karena waktu itu menteri tamunya provinsi ya, Pemprov. Jadi besok paginya siang udah langsung perjalanan ke Juanda, belok dulu ke situ, itu keren. Termasuk juga saat pandemi begini ya, itu kan lama dari yang hutan kota itu. Yang pandemi ini ada banyak kisah sukses yang dilakukan oleh segelintir atau individu anak. Pernah itu tahun 2020, tahun pertama pandemi ya, itu ada seorang anak SD, dia peserta pameran dan putri lingkungan. Dia melakukan pembibitan tanaman kelor, pohon kelor, tumbuhan kelor, itu sampai lebih dari 1000 tanaman, 1000 tumbuhan di rumahnya yang sangat terbatas lahannya, tapi dia bisa budidaya itu lebih dari 1000 dan kemudian dibagikan kepada masyarakat yang mau itu. Terus ada lagi juga yang jauh lebih banyak kok, ada yang SMP, ada yang SD juga, yang lain tergantung jenisnya banyak. Jadi gitu ya Kak? Iya, jadi setiap individu berapapun umurnya, secara kelompok, perorangan, berkeluarga dengan keluarganya maupun dalam jumlah yang lebih banyak, sangat bisa dan dituntut untuk berkontribusi aktif untuk 1 juta pohon tadi ya, gerakan penanaman pohon. Oke, terima kasih Kak atas. Sama-sama Filza ya. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.